Maksudnya Apa kalian terbungkam atau gimana gitu dengan enggak, justru sekarang? dengan adanya media digital ya, itu tuh kita tuh lebih leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Haspition Pods. Asaka luaskan wawasan. Bersama saya Siti Yuliani, yang hari ini tidak sendiri tentunya, saya ditemani langsung oleh salah seorang narasumber yang kita undang untuk menemani saya berdialog. Oke teman-teman, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berdialog tentang masih di dunia pendidikan, namun dengan perspektif yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang pendidikan menurut atau dengan sudut pandang seorang aktivis kampus. Nah, sekarang kita akan lebih seru lagi karena kita akan meminta atau mengetahui bagaimana sudut pandang seorang mahasiswa yang aktif di dunia pers. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya saat ini pers itu sangat berperan dalam menyebarkan informasi nih, terutama di dunia pendidikan. Tapi karena media terus berkembang dan teknologi pun semakin canggih, maka kita akan mengulik nih seberapa berpengaruh media digital terhadap pers dan juga dunia pendidikan nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja kenalan bareng narasumber kita. Halo Kak. Iya, halo Kak. Oke. Jadi Kenalin, aku Yuli. Oke. Takutnya lupa. Kak Yuli ya. Oke. Nah, jadi Boleh dong kenalan dulu. Saya juga ya. Saya Dean Paujan Nugraha, Dean, biasa dipanggil Dean. Oke. Saya dari mana nih? Universitas Serang Raya. Universitas Serang Raya, Iya. Unsera. Nah, betul sekali. Terus Oke. kebetulan saya orang asli Rangkas. Asli Rangkas. Iya, asli Oh, Rangkas. oke, tetangga kabupaten kita. Oh iya dong. Terus juga untuk saat ini saya jurusan di Unsera sendiri itu ilmu komunikasi semester 6. Oke, ya anak Ilkom. Nah, berarti kita tuh cocok banget teman-teman. Kita tuh membahas, berarti kakak tuh udah nggak asing dengan pembahasan media baru dan juga AI. Oh, itu tentu saja sih. Menurut saya hal-hal kayak gitu tuh udah nggak asing gitu ya di mahasiswa zaman sekarang gitu. Apalagi kan dengan kemajuannya era teknologi saat ini juga, siapa sih yang nggak kenal AI gitu? Kita kan apa-apa juga zaman sekarang tuh mudah banget gitu loh. Oke. Memang AI sangat membantu, apalagi kalau Iya. kita manfaatin. Oke, tadi kakaknya itu dari Unsera, dan beliau juga sekarang kuliah sebagai mahasiswa Ilkom semester 6, teman-teman. Kebetulan kita sama semesternya. Oke. Kakak sekarang aktif di mana? Kalau untuk aktif di organisasi Iya, sendiri, betul. saya kebetulan aktif di salah satu organisasi pers di kampus, namanya tuh LPM Wisma, jadi Lembaga Pers Mahasiswa Wahana Inspirasi Mahasiswa gitu. Panjang ya? Karena panjangnya karena ada LPM-nya kali ya. Tapi kalau Oke. cuma sekedar Wisma ya, Wisma itu sekedar Wahana Inspirasi Mahasiswa, yang dimana UKM ini tuh mewadahi para mahasiswa untuk entah menyuarakan aspirasi atau entah ingin menulis berita, karya sastra, atau hanya ingin sekedar tampil di depan kamera gitu. Oke, jadi disclaimer ya teman-teman. Jadi Wisma itu bukan kayak hotel atau Wisma Atlet yang sebelum corona itu, bukan ya, bukan. Tapi Wisma itu wahana Inspirasi mahasiswa. mahasiswa. Iya, betul sekali. Oke, itu adalah nama organisasi di Unsera, teman-teman. Iya. Nah, kebetulan kakak menjabat sebagai Kebetulan tahun ini saya sebagai ketua umumnya. menjadi ketum ya. Berarti baru banget menjabat. Baru kayaknya belum Ada 1 bulan. Udah sih, udah 3 bulan kayaknya. Udah. Iya. Bentar lagi, semoga Masih lama dong. nggak usah. Semoga apapun prokernya itu terlaksana dengan Amin. baik. Gitu. Oke, Kak Dean. Iya. Oke, Kak Dean. Tadi tuh udah di-spill sebenarnya. Kita tuh udah nggak asing sama yang namanya AI atau Iya, media betul. digital atau new media lah. Lah, Kita betul. anak Ilkom biasanya tahu yang namanya teori new media. Mm-mm. Nah, aku pengen tahu nih, Wisma di Unsera atau pandangan Kak Dean sebagai ketum Wisma atau lembaga pers yang ada di ruang lingkup kampus, sebenarnya apa sih tantangan yang Kak Dean rasakan selama menjadi anggota, terus sekarang naik sebagai ketua? Sebenarnya apa tantangan yang kakak lihat di Wisma atau lembaga pers
di lingkungan kampus? Iya, oke, baik. Sebenarnya kalau untuk di pers mahasiswa sendiri ya, tantangan tuh banyak sih tantangan. Banyak banget kan? Cuman ya gak mungkin saya sebutin satu-satu kan. Kayak misalkan kalau kita kan sebagai sebagai media kampus juga, maksudnya sebagai UKM kan di kampus, salah satunya juga mungkin terkait SDM atau mungkin juga sumber daya juga kan. Terus juga di zaman era digital saat ini kan kita juga peralihan yang dimana media dari media cetak ke media digital gitu. Terus juga kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang para mahasiswa atau para pembaca berita juga lebih suka membaca berita online. Iya, online. Terus juga tidak suka yang bertele-tele gitu. Betul. Mungkin tantangannya tuh kita tuh terkait dari perubahan ini tuh loh, perubahan dari media cetak ke media massa gitu, yang dimana itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Terus juga cara dari kita tersendiri untuk sedikit meminimalisir tantangan tersebut, kita mencoba untuk mengolah gitu suatu berita menjadi kayak lebih menarik. Entah misalkan pembawaan berita tuh tidak hanya melalui penulisan saja, tetapi dengan cara misalkan audio dan visual. Jadi ada orang yang membacakan beritanya dengan ditambah audio dan visual gitu. Jadi lebih menarik gitu untuk para pembaca. Oke, tapi memang selain dari media, salah satu tantangannya juga dari SDM ya? Iya, dari SDM sendiri, karena kan yang namanya kita UKM ya, iya, maksudnya betul. kan kita juga pasti butuh sumber daya manusia dong. Iya, betul. Terus juga itu kan tidak semua mahasiswa juga minat gitu kan terhadap hal itu gitu loh. Itu menjadi tantangan juga buat kita ke depannya. Oke, dan menurut kakak nih melihat penurunan dari minat mahasiswa terhadap UKM atau organisasi yang sedang kakak ambil sekarang, itu seperti apa? Karena orang-orang mungkin pada malas nulis atau malas berkarya. Ya mungkin sebenarnya balik lagi gimana organisasinya kalau untuk Betul. itu. Kalau misalkan organisasinya menurut mahasiswa atau mahasiswa baru gitu ya, itu tuh menarik. Biasanya kan kalau mahasiswa zaman sekarang kayaknya nyari organisasi itu yang bukan pasti-pasti. bukan hanya untuk pengalaman saja. Iya, Biasanya ada yang pengen nyari ada pendapatan dari suatu organisasi Iya, tersebut betul. gitu Income. kan. Income-nya. Nah, betul. Nah, mungkin untuk organisasi-organisasi di era digital gitu di saat ini gitu, mungkin harus lebih berinovasi lagi gitu loh terkait biar Oke. menarik para minat mahasiswanya gitu. Oke, tapi kalau berita tuh harusnya biasanya tuh ada income nggak sih kak? Kalau misalkan kita produksi berita gitu tuh, atau hal menarik apa yang kakak tawarkan nih sebagai ketum untuk para mahasiswa ikut pers kampus gitu? Iya, biasanya kita tuh menawarkan, apalagi khususnya anak Ilkom ya. Iya, Karena apa yang anak biasanya Ilkom kalau jual buat untuk anak Ilkom tuh menggait? kita tuh bilangnya gini sih, kalian kalau misalkan masuk Wisma nih, apa yang kalian cari di Ilkom tuh ada gitu loh. Entah misalkan Oke. prakteknya, kan kita jual dulu dong. Oke. Entah itu prakteknya, entah itu misalkan progres ke depannya kayak gimana. Soalnya kan yang namanya di jurusan ilmu komunikasi sendiri juga kan, kalau di Unsera sendiri itu tuh nggak jauh-jauh dari situ gitu loh. Iya, betul. Terus juga biasanya kita tuh menawarkan kayak misalkan kalian mau gak nanti di depan kamera gitu, jadi kayak reportase atau apa, itu kan secara tidak langsung kadang ada orang yang emang dia tuh narsis gitu, Ya, pengen kelihatan di depan kamera, apalagi dengan cara pembawaan berita. Nah, biasanya mereka ada yang tertarik kayak gitu. Terus ada lagi kita misalkan, kita tuh di Wisma tuh nggak hanya bikin berita, kita juga bikin konten, bikin video liputan, banyak lah gitu, masih banyak lagi. Oh ya, sebenarnya kalau misalkan orang-orang pada tertarik ke dunia broadcast memang menyenangkan gitu betul. kan. Memang tergantung kita sebagai orang yang memimpin membuatnya seperti apa. Oke, tadi sangat menarik karena media pun sangat berperan ya tentunya nih. Nah, lalu bagaimana media digital mempengaruhi kebebasan pers di lingkungan pendidikan? Menurut kakak seperti apa? Maksudnya mempengaruhi ini ya, penyebaran beritanya? Ya, betul. Itu sangat mempengaruhi, tentu saja ya. Maksudnya Apa kalian terbungkam atau gimana gitu dengan enggak, justru sekarang? dengan adanya media digital ya, itu tuh kita tuh lebih leluasa gitu loh Lebih untuk menyebarkan suatu informasinya, karena kalau kita sendiri kan di Wisma tuh ada beberapa platform yang biasa kita gunakan untuk mempublikasikan berita. Kita tuh ada websitenya sendiri. Itu ada. Iya, itu namanya wismanews.com. Terus ada Instagram, ada saluran WhatsApp. Nah, itu biasanya 3 platform itu untuk menyebarkan suatu berita.
Tapi kalau misalkan untuk TikTok dan YouTube itu kita biasanya pakai untuk ngupload video-video juga gitu loh. Video misalkan peliputan, video konten itu biasanya dari situ. Jadi lebih ekspresif ya? Iya, lebih ekspresif sebenarnya. Oh, oke. Justru sangat membantu ya. Sangat-sangat. Oke. Dan menurut Kakak nih bagaimana pers kampus memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi dan juga tentunya mengedukasi masyarakat luas nih. Kalau tadi kan selalu pakai saluran gitu. Tapi gimana biar orang-orang tuh aware sama berita yang kalian siarkan gitu? Iya, mungkin karena kan tadi balik lagi ya, karena banyaknya platform media yang kita gunakan juga. Mungkin cara apa tadi? Cara untuk menyebarkan sampai ke masyarakat dan aware bahwasanya lembaga pers itu ada dan kalian itu terus berinovasi gitu. Oh, ya itu mungkin dengan cara kan biasanya kalau di kita sendiri tuh ada yang namanya target berita ya per minggu atau apa gitu kan. Kita per minggu tuh bisa 2-3 berita. Nah, itu tuh dengan cara ya dari kitanya sendiri sebagai anggota atau pengurus di organisasi tersebut. Kalau misalkan kita meng-up atau mempublikasikan suatu berita, jadi tidak hanya Instagram dari organisasi kita saja yang menyebarkan, tetapi juga dari anggota dan dari semua pengurus juga menyebarkan gitu suatu berita tersebut. Jadi kan dengan cara kita hanya menyebarkan lewat status WhatsApp atau story Instagram secara tidak langsung kan itu kan membawa entah followers atau pengikut dari tiap masing-masing yang menyebarkan itu kan melihat suatu berita tersebut gitu. Oke. Jadi memang semua pengurus diupayakan untuk bisa menyebarkan dan mengedukasi masyarakat seluas mungkin. Oke, tapi kalau misalkan di lingkungan Kakak kan sekarang ruang lingkupnya lingkungan kampus ya, ada di bawah naungan kampus. Itu ada peraturan khusus dari atas atau dari UNIF. Oh, kalian tuh tidak boleh menyebarkan ini atau kalian tuh memang menyebarkan berita yang dari luar. Jadi bukan hanya dari kampus, apa dari luar juga kalian beritakan? Sebenarnya tidak ada aturan kalau untuk itu. Kita bebas berpendapat. Kita juga ya tentu saja harus netral dong. Iya pasti itu. Kita harus netral. Itu kode etiknya. Iya. Tapi kalau misalkan terkait tadi tidak boleh memberi keterangan yang di luar kampus, enggak juga sih, kita bisa kok memberitakan hal-hal lain di luar kampus, enggak harus di dalam kampus aja. Terus juga terkait kayak memberitakan baik-baik atau enggak kampus gitu kan. Itu mah bisa aja gitu, tidak ini juga buat kita gitu, bukan jadi halangan juga buat kita. Kalau misalkan emang dari kampus sendiri kalau memang salah gitu kan, ya kita sebagai media juga tapi tidak sembarangan juga gitu loh. Tetap pastikan kita harus dikaji ulang, diidentifikasi dulu sumbernya benar atau tidaknya kan, agar tidak terjadinya disinformasi atau juga ntar disangkanya berita hoax gitu. Ya itu sih paling juga. Nah, terkait dengan berita hoax, gimana cara Kakak menyikapi disinformasi atau penyebaran berita hoax yang beredar di media digital? Apalagi kan sekarang media digital tuh, jejak media digital susah banget buat dihapus. Itu gimana menurut Kakak? Mungkin kalau kita sebagai pers kampus sendiri yang menyikapinya ya, kalau terkait ada berita hoax tersendiri. Kalau misalkan dari kita sendiri tuh biasanya kan kita tuh sebagai pers kampus juga sebenarnya membuka ruang bagi mahasiswa nih Kak. Jadi kita ada di Instagram tuh bisa membuka untuk para mahasiswa yang ingin mengirimkan suatu berita atau aspirasi kepada kita, tapi tetap juga dari kitanya juga tetap dicari sumbernya, terus diidentifikasi lagi terkait berita tersebut. Karena tadi kan menghindari disinformasi tersebut. Terus cara menyikapinya juga sebenarnya dengan cara kita kan sebagai pers nih, sebagai media yang bisa menyebarkan suatu berita, kita bisa juga mempublikasikan bagaimana sih cara agar kita tidak termakan suatu berita hoax atau apa gitu. Jadi diedukasi juga gitu para masyarakat atau para mahasiswanya juga terkait ini nih caranya agar kita tidak mudah termakan berita hoax gitu. Apalagi kan di era digital saat ini ya, semua informasi itu mudah diakses gitu. Jadi kadang media ini ngeberitainnya apa, media ini beritainnya apa gitu. Nah, jadi dengan adanya kita di situ, kita sebagai pers mahasiswa juga memberikan edukasi gitu kepada para mahasiswa bahwasannya ini loh caranya buat kita agar tidak mudah termakan berita hoax, ini loh caranya gitu loh. Entah kita dari mengidentifikasi suatu beritanya, mencari sumber-sumbernya, jadi jangan mudah asal percaya gitu terkait berita yang sudah dibaca. Oke. Ya memang kita harus sebagai pers ya, harus teliti dan jeli melihat dari mana sumbernya. Nah. Tapi pernah kejadian nggak sih Kak kayak disinformasi gitu, atau miskom nih dari departemen A ke kepala redaksi misal belum diizinin tapi udah
Oh, udah tayang Ya, nih. biasanya Booming dah tuh. pernah sih kalau Oh, hal itu pernah? pasti pernah Oke. terkait hal itu. Cuman mungkin waktu pada saat itu bukan berita yang hitungannya panas atau apa Iya. gitu, lebih ke berita santai aja gitu. Oh. Mungkin kalau misalkan beritanya agak ini, wah itu ketemunya fatal pasti sih sebenarnya. Langsung disentil ya. Iya pasti, apalagi kan kita sebagai media kampus ya, Iya. entah mungkin kena teguran atau apa kan itu Oke. sangat bahaya gitu kan. Oke. Ngeri Iya, sedang sebenarnya. di pers. sebenarnya. Tapi menurut kakak yang udah berkecimpung di dunia pers, jadi orang-orang pers itu gimana sih? Menurut kakak nih secara pribadi nih, Iya, kalau- jadi orang pers tuh gimana? Mungkin mereka selalu apa ya, ngecapnya kita sebagai pers tuh orang yang tahu segalanya lah, Ya, apalagi di orang ruang yang paling lingkup up to date. kampus. Nah, Ya, betul. ya. Kalau misalkan ada suatu hal yang misalkan kita baru bilang, kok emang ada ya? Pasti mereka bilangnya, lah emang lu nggak tahu. Iya. Terus kayak lu kan media kampus kok lu nggak tahu sih gitu. Iya, itu juga sebenarnya jadi ini juga sih. Jadi apa pressure ya? gak sih? Di pressure juga enggak sebenarnya, ya kita harus sebagai pers kampus sebenarnya harus kayak gitu sih. Ya, memang harus kayak gitu. Iya, harus kayak karena gitu. iya memang tidak bisa dipungkiri pandangan Secara orang tidak tuh langsung, seperti itu kan. betul. Secara tidak langsung kita juga kan sebagai media kan di situ. Jadi ya kayak gitu tuh udah makanan sehari-hari harus ya. Tapi Kalau berarti pers kakak kampus. tuh udah berkecimpung berapa lama di dunia pers? Kan saya di anggota 1 tahun, berarti sekarang ya kalau misalkan sampai beres kepengurusan itu berarti 2 Ya harus tahun sampai saya. beres Iya. lah. Masa iya mau ditinggal gitu lah. Ya enggak, maksudnya ya berarti sekarang udah jalan 1 tahun lebih saya di. Oke. Iya, udah jalan 1 tahun lebih. Seru ya di pers? Seru-seru sih. Seru-seru sih, ada sihnya juga. Seru di pers tuh seru Banyak kita. suka dukanya. Banyak sukanya lah. Oh, banyak sukanya. sukanya. Oh, happy terus berarti. Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Seru kok di pers tuh seru. Oke. Tapi di pers fokusnya ke apa? Ke broadcast kah atau ke liputan? Oh ya, buletin? waktu saya jadi anggota itu saya jadi bagian reportase kebetulan. Reportase. Oke. Jadi yang biasa ngomong di depan kamera. Oke, news anchor. Iya, news anchor saya biasanya kayak gitu. Oh, ntar abis ini tukeran lagi hostnya ini. Jadi dia yang jadi hostnya ini. Seru ya jadi news anchor ya? Awal-awal Seru, terus seru akhirnya sih. enggak gitu. Enggak, maksudnya seru sebenarnya kalau buat buat suatu pengalaman gitu ya. Karena apalagi kalau misalkan situasi dari yang kita laporkan tuh entah lagi ramai atau apa gitu. Itu tuh ada ininya loh, momentumnya gitu loh, ada Oke. api-apinya lah. Oke, berapi-api. Iya, Berapi-api. benar. Oke. Emang di pers itu banyak sukanya, Iya, banyak tapi sukanya. ada dukanya juga sih. Ya namanya kita di berkecimpung Dinamika kan, dinamika juga organisasi. organisasi, kalau nggak ada dukanya nggak seimbang dong. Iya. Masa nggak suka seru terus? juga. Iya, betul. Berarti pengalamannya sudah melalang buana kemana aja nih kakak nih? Apa? Pengalaman sebagai seorang news anchor udah kemana aja nih kayaknya? Enggak jauh-jauh sih, masih di Serang aja sih. Ya, Maksudnya Serang juga jauh, dari Cipocok ke Palima juga jauh, Serang. enggak, masih daerah Serang kok. Soalnya waktu pada saat itu tuh kan saya sendiri di reportase itu ada 3 orang ya di divisi itu tuh. Jadi lebih seringnya kan saya sendiri enggak, ada 4 orang, cowoknya 2, ceweknya 2. Biasanya kalau saya sendiri itu kehitung jari lah, kayaknya cuman ada 5 atau 6 kali gitu. Entah mungkin kurang dari itu kayaknya ya. Soalnya saya inget banget tuh pertama kali jadi reporter tuh waktu pada saat baru banget di diklat, ceritanya baru banget dari anggota, dicoba itu untuk itu. Oke. Itu pertama kali saya ingat gitu kan. Itu waktu ada ini kalau nggak salah pemilihan Presma. Oke. Nah dari situ tuh udah kayaknya hitung jari deh, dibanding ke yang lain malah lebih sering ceweknya gitu kalau buat. Oh, oke. anchor Biasanya gitu. yang cowok tuh di belakang layar ya? Ya entah kameramennya biasanya. Tapi menurut kakak lebih enak yang di belakang layar apa depan layar? belakang layar sebenarnya. Oh, kenapa? Kenapa gitu? Kalau misalkan enggak sih, sebenarnya ada 2 ini juga kan. Kalau misalkan di belakang layar tuh kan mereka sibuknya sesudah acara biasanya. Iya. Tapi kalau misalkan yang di depan layar tuh kan mereka udah persiapan dari hari sebelumnya Iya. gitu. Mungkin bedanya itu aja sih. Sebenarnya sama aja sih, terkait kayak tanggungan atau apanya gitu ya. Oh, Sama aja oke, sebenarnya, oke. Mbak. Jadi lebih enak belakang layar ya? Iya kalau menurut saya. Oh, oke. Jadi dia tim belakang layar. Oke nih, pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan bagaimana pandangan kakak melihat pers kampus dengan teknologi yang sekarang itu bersandingan, atau sekarang kan AI kan tadi semakin Iya. udah diakses, terus juga sebagai seorang jurnalis kakak juga kan harus lebih jeli
Iya. dalam melihat ini sumber informasi dari mana dan seperti apa. Nah, menurut kakak nih, bagaimana Pers Kampus melihat peran teknologi dalam pendidikan di kampus, di ruangan kampus? Oh iya. Kalau untuk peran teknologi ini sebenarnya kalau dalam pendidikan itu sangat perlu digarisbawahi, itu emang sangat penting kan. Apalagi kalau misalkan kalau bisa dilihat ya, kampus-kampus sekarang tuh rata-rata udah pakai sistem tahu. Oh iya. Iya. Iya betul. Memang harus seperti itu sih. Iya, Harus maksudnya terus kan up to date. karena adanya kemajuan teknologi kan. Maksudnya kayak misalkan kita di sistem tersebut kan, kalau misalkan di kampus sendiri tuh, di kampus saya sendiri di Unsera itu kan ada sistemnya kan ya. Itu entah ada portal, ada portal Unsera itu ada buat mahasiswanya sendiri, terus ada portal dosennya, terus juga ada websitenya juga kan dari pihak kampusnya. Itu kan secara tidak langsung, maksudnya dengan kemajuan teknologi gitu kan, itu semuanya itu bisa semua di situ gitu loh. Terus juga kayak terkait di pendidikan saat ini gitu ya, dengan kemajuan teknologi di kampus, itu kan sangat memudahkan gitu kan. Entah misalkan sekarang kan kita kalau misalkan absensi aja sekarang udah basisnya online Online, kan. betul. Terus juga di era digital juga kan, pembelajaran juga kan tidak hanya di dalam kelas gitu. Misalkan kayak cuacanya hujan atau misalkan ada kendala juga, kita bisa lewat daring kan. Kayak misalkan betul. zaman Covid kemarin juga, itu kan dengan adanya kemajuan teknologi tentu saja ada dampak baiknya juga kan buat pendidikan gitu, memudahkan gitu buat kita untuk terus belajar tanpa harus bertemu gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu dia dialog saya dan Kak Dean. Cukup menyenangkan membahas tentang pers. Kita juga tadi bahas pengalaman Kak Dean. Iya. Jadi kalian ini tim belakang layar, teman-teman. Padahal dia sebenarnya juga bisa ya. Depan Bisa. kamera juga bisa, cuman lebih seru di belakang. enjoy. Oke. Buat teman-teman yang tertarik untuk di depan ataupun di belakang layar, ya yang penting enjoy ya. Enjoy, betul. Dan masuk pers itu menyenangkan loh. Betul, sangat menyenangkan. Kalian betul ya? Menyenangkan sekali. Nah, mungkin yang anak Unsera bisa login Wisma. Ya, boleh banget sih. Apalagi kan bentar lagi ada jalan baru kan. Oh iya, betul. Jadi teman-teman bisa mencoba lingkungan baru, masuk Wisma atau masuk dunia pers yang sangat menyenangkan. Oke, Kak Dean, terima kasih banyak atas dialog yang sangat menyenangkan ini. Semoga sukses dan semoga masa awalnya ini sebagai ketua, Amin. semua prokernya terjalankan dan Wisma berjalan dengan sukses ke depannya. Amin. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. So, teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Has Production untuk mengetahui banyak informasi terkait dengan politik, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. So, saya Siti Yuliani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.